ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok yang dimana nanti kalian akan Bapak kasih topik, terus nanti kita diskusi bersama. Oke, sebelum itu Bapak menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan oleh satu kelompok seperti saat ini yang berjumlah 5-10 orang. Terus kalian nanti mengembangkan potensi diri kalian sekaligus memperoleh manfaat dari bimbingan kelompok yang akan kita laksanakan. Terus tujuan dari dilakukannya bimbingan kelompok ini, setiap anggota mampu berbicara di muka orang, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan tanggapan serta perasaan. Di bimbingan kelompok ini ada 3 asas kerahasiaan, di mana kalian di sini nanti cukup kita yang tahu apa yang kita bahas di sini, tidak dibuka di luar. Terus ada asas keterbukaan, jadi nanti kalian terbuka, dan juga asas kesukarelaan, kalian sukarela untuk menceritakan atau mendiskusikan tentang masalah yang akan kita bahas nanti. Karena Bapak juga belum tahu nama kalian, boleh perkenalan nama terlebih dahulu dari sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Anindya dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Miftah Huljana dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Akila Kayu dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Maulana Samudra dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Murti dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Citra dari 10C. Sebelum itu kita mau membahas kontrak waktu. Kesepakatannya kira-kira berapa? 1 kali 45 menit atau 2 kali 45 menit? 1 kali 45 menit. 1 kali 45 menit. Oke, sudah siap untuk mengikuti bimbingan konseling? Siap, Kak. Sebelum itu mari kita menyaksikan video. Kenakalan remaja adalah segala perbuatan yang melanggar di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Contoh kenakalan remaja yaitu kalau di sekolah bolos sekolah, berkelahi, hingga penyalahgunaan narkoba. Oke, dari video tadi mungkin ada yang bisa satu-satu boleh menjelaskan tentang kenakalan remaja atau mungkin kenakalan remaja yang kalian lihat di sekitar lah. Seperti apa? Kenakalan remaja yang ada di sekitar kita itu seperti balapia, ada juga terus yang tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas, kayak melanggar begitu. Ada juga yang tawuran antar pelajar dari sekolah lain sama sekolah. Kalau kenakalan remaja itu misalkan kayak sekarang remaja itu
sebagainya. Oke, baik, Pak sedikit tambahkan. Pada tahun 2023 tepatnya Januari, anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan itu mencapai 900 anak pada bulan Januari. Kemudian pada bulan puncak tertingginya itu pada bulan Mei 2023, yaitu jumlah kasusnya sebanyak 1.197 anak yang menjadi korban kekerasan. Nah, ini salah satu merupakan dampak kenakalan remaja yang seperti teman-teman yang bilang tadi, balap liar, rokok, bolos. Nah, remaja ini kenapa remaja melakukan tindakan seperti itu, melanggar norma yang ada di masyarakat maupun di lingkungan sekolah, karena remaja ini masih dalam proses pencarian jati diri. Jadi ketika remaja itu saya mau mencoba hal ini karena dia sedang dalam proses pencarian jati dirinya, seperti itu. Kemudian setelah dari penjelasan Bapak tadi sedikit, mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Dalam usia remaja ini, alasan dari terjadinya pergaulan bebas tadi ya? Gimana? Kenakalan remaja itu karena krisis identitas. Nah, krisis identitas itu kan sama halnya remaja itu sedang mencari jati dirinya sendiri, sedang ingin mencoba-coba. Karena masa remaja ini itu tempatnya orang pelimpan lah dibilang, karena masih mau mencoba-coba hal yang baru, dan ternyata ya dicoba-coba itu hal yang buruk. Oke, remaja sekarang itu mempunyai kontrol diri yang lemah. Kenapa saya bilang begitu? Karena remaja itu sebenarnya kalau di lingkungan mereka yang baik, mereka akan baik juga. Cuman mereka ini sudah termaksud mengikuti teman-temannya bilang kayak, kamu tuh cupu, kamu nggak bisa gini-gini. Padahal mereka itu dari lingkungan baik. Jadi setelah temannya bilang seperti itu, seorang ini masuk ke pergaulan yang nakal. Jadi kontrol diri mereka itu yang lemah. Oke, yang dibilang teman kalian termasuk faktor internal. Nah, ada juga faktor eksternalnya. Ada yang bisa? Kalau faktor eksternalnya itu kayak kurangnya perhatian dari orang tua. Ada juga mungkin itu orang melakukan kenakalan remaja yang sekarang itu mungkin karena faktor ada perceraian juga yang mungkin membuat mereka sedih. Jadi orang kayak mencari kebahagiaan di luar sana. Jadi supaya orang happy dan supaya tidak berpikir untuk masalah-masalahnya orang, masalah-masalah keluarganya orang yang ada di rumah. Salah satu menyebabkan kenakalan remaja. Menurut saya salah satu faktor eksternal. Jadi kalau lingkungannya tidak baik, jadi juga menghadapi satu-satunya cara untuk menghindari lingkungan itu mungkin bisa lingkungan lain, atau kalau tidak bisa pindah mungkin lebih kontrol dirinya lagi supaya tidak terjerumus ke Oke, yang dibilang buat teman-teman tadi itu yang pertama tentang krisis identitas, kemudian kurangnya kontrol diri, itu termasuk faktor internalnya. Faktor eksternalnya tadi tentang kurangnya perhatian dari orang tua, broken home seperti itu, dan juga faktor lingkungan. Oke, setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, ada mungkin yang saya sampaikan? Ya. Kesan dan pesan dari pertemuan hari ini itu kita harus menjaga pertemanan kita atau circle. Itu kita mencari circle yang lebih baik lagi untuk membawa diri kita ke jalan yang lebih baik, karena kita masa remaja ini itu lagi masa-masa krisis identitas yang dimana kita waktunya itu untuk mencari jati diri. Nah, mencari jati diri kita itu harus mencari dengan cara yang positif, lebih mendekatkan diri dengan
kegiatan yang buruk, seperti narkoba. Kan zaman sekarang anak-anak kayak lebih tidak mempedulikan pertemanan yang baik. Jadi mulai sekarang itu mereka harus melihat lagi anak-anak dengan perkembangan yang baik, bagaimana mereka bisa belajar dengan baik tanpa adanya masalah. Jadi mereka harus mengikuti perkembangan yang baik. Oke, untuk pertemuan kali ini terima kasih, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas topik yang berbeda lagi di minggu depan. Bapak, untuk pertemuan pada pagi ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.